Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tetap menjaga keimanan dan keislaman kita hingga hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia. Kembali lagi di podcast Kupas, kultum pengantar berbuka puasa, Majelis Takblik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Probolinggo. Hadir bersama kita Muhammad Imron Haris MPD. Assalamualaikum Ustaz, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz bisa memberikan prolog terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadimina wal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam di hati kita serta kesehatan di raga kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah dan amaliyah di bulan Ramadan yang sudah memasuki pertengahan bulan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta kita selaku penerus sisa beliau. Pada kesempatan ini saya pribadi mengingatkan diri untuk umat atau para pendengar bahwa kita mulai dari usia balik sampai detik ini kita sudah banyak melakukan sekali yang namanya ibadah puasa Ramadan. Tetapi apakah kita termasuk orang yang bertakwa sebagaimana tujuan puasa Ramadan? Pada hari ini kita akan membahas arti takwa, khususnya yang termaktub dalam surat Ali Imran 133 dan 134 yang telah saya bacakan tadi, yang artinya bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baik, beliau Ustadz Imron adalah seorang guru di SDMI Kota Probolinggo dan juga anggota Majelis Takblik Probolinggo serta sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pedopo. Oke. Ya, tadi disebut kita harus bersegera. Kenapa sih urusan takwa ini nggak bisa santai-santai aja Ustadz? Tolong bisa dijelaskan mungkin? Ya, oke. Tentu orang yang beriman dan bertakwa memiliki derajat sendiri di bawah Allah, sehingga untuk membedakan orang biasa dan orang beriman dan bertakwa itu tentunya harus ada perbedaan. Salah satunya adalah bersegera menuju ampunan Allah. Namanya ampunan itu pasti karena ada usaha kita untuk meminta atau bertaubat kepada Allah, baik beristighfar ataupun dengan amalan yang lain. Dalam hadis Rasulullah bersabda dari hadis riwayat Muslim, bersegeralah kamu untuk melakukan amal saleh sebelum datang berbagai fitnah. Jadi pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Ustadz Imron. Iya Ustadz, saya ini penasaran ya.
masuknya ke ayat 134 ini ciri-ciri pertamanya adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Kalau lagi kayak mungkin biasanya kalau kita lagi gak ada duit gitu ya, kita tuh harus infak apa gimana ya Ustaz? Apa dipaksa gitu? Apa gimana? Ya. Nah, tadi ciri pertama adalah orang bertakwa itu adalah berinfak baik di waktu lapang ataupun sempit. Kebanyakan dari kita manusia itu kita berinfak atau bersedekah mengeluarkan sebagian harta dari kita saat kita kaya, masih lapang, banyak uang. Tentu itu mudah bagi kita. Tapi ciri bertakwa yang disampaikan dalam Ali Imran 134 tadi adalah kita senantiasa berusaha berinfak, bersedekah meskipun kita sedang kekurangan. Ada hadis dari Rasulullah, sedekah terbaik adalah sedekah dari orang yang kekurangan. Nah, sehingga dari hadis itulah berarti kita diuji apakah kita tetap dermawan, apakah kita tetap bermurah hati meskipun dalam keadaan kita kekurangan harta. Begitu. Baik. Terus ini ada juga, saya penasaran Ustaz. Kalau misalnya ciri kedua ini relate banget sama orang puasa, yaitu al-kaziminal gois atau menahan amarah. Bedanya apa sama orang yang gak berani marah Ustaz? Ya, oke. Agak menarik permasalahan marah ini. Ciri bertakwa berikutnya adalah kita bukan berarti tidak boleh marah, tetapi kita harus menahan marah. Karena dalam hadis Nabi itu orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat emosi atau marah. Tentunya karena tidak dilarang untuk marah, tetapi ada usaha untuk menahan marah. Contoh, saya dibuat marah oleh seseorang, maka saya berusaha dulu untuk menahannya. Saya mungkin bisa langsung memukul, membalas marah bisa. Tapi karena saya masih ada, contoh ya, kalau misalkan saya termasuk ciri orang bertakwa berikutnya, maka saya berusaha menahannya. Kata Nabi, jika kita dalam kondisi marah, maka kita istighfar. Lalu mengucapkan ta'awud. Masih kondisi marah, dalam keadaan berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk. Duduk masih marah, kita diusahakan untuk berbaring. Sampai akhir nanti kalau masih marah kita berwudu. Itu cara bagaimana kita menahan marah kita. Agar tidak langsung diluapkan, tidak langsung marah membalas emosi kita saat itu juga. Jadi kita tetap harus ada yang namanya menahan marah. Begitu. Berarti itu aja ya Ustaz ya, untuk ya. Pertanyaannya tadi. Iya, setelah menahan marah, ciri-ciri selanjutnya adalah memaafkan, yaitu al-afina Aninas. Ini kayaknya lebih berat ya daripada sekedar menahan marah. Betul. Menahan marah itu kan urusan kita mengendalikan ya dari diri kita sendiri. Sedangkan kalau memaafkan orang lain, tentunya kita selaku makhluk sosial kan sering bersosial dengan makhluk lain, dengan manusia lain. Ketika orang itu membuat kita marah atau bahkan berbuat jahat pada kita, tentunya ketika hati kita sempit, kita akan sulit sekali memaafkan. Malah banyak kisah di mana Nabi Muhammad suatu ketika dihunuskan pedang ke lehernya oleh sahabat yang bernama Daksur. Nabi diancam, lalu Nabi tetap sabar. Lalu siapa yang akan menolong Muhammad? Nabi Muhammad menjawab Allah. Maka jatuhlah pedang Daksur. Lalu ganti Nabi Muhammad menghunuskan pedang kepada leher Daksur. Berbalik tanya, maka Daksur menjawab, tidak ada yang mengampuniku kecuali kamu Muhammad. Itu bukti kalau Nabi Muhammad memaafkan orang yang hendak mencelakainya. Termasuk juga kisah Ali bin Abi Thalib.
Beliau juga seorang khalifah, juga hakim. Ketika dalam keadaan marah, beliau menahan keputusannya sehingga tidak mau keputusan atau kebijakannya dibuat saat keadaan marah. Itu sikap memaafkan. Tentunya banyak kisah Nabi Muhammad di mana Nabi Muhammad sering dicelakai, sering diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad tetap memaafkan. Tentunya kita jika berbuat salah, adabnya kita meminta maaf kepada orang yang kita berbuat salah tersebut. Tapi ciri orang yang bertakwa yang ketiga ini adalah meskipun kita minta maaf, kita tetap memaafkan beliau yang telah menyakiti kita. Mungkin itu sementara dari saya. Oh iya ya. Oh iya, Masya Allah, ternyata takwa itu sangat praktis ya. Bukan cuma soal ritual di masjid, tapi soal gimana kita mengolah harta, emosi, dan hubungan antara manusia. Ada pesan terakhir untuk pendengar Ustaz mungkin? Ya, oke. Ramadan ini adalah latihan atau madrasah takwa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita sudah berpuluhan kali, beratusan kali, bahkan ribuan kali melakukan puasa sunnah atau wajib. Tentunya itu melatih diri kita untuk memperbanyak sedekah, mengendalikan emosi, mudah memaafkan, serta memperbanyak taubat dalam rangka kita mencapai tujuan akhir puasa yaitu bertakwa. Dalam hadis Rasulullah bersabda, puasa itu perisai. Dan barang siapa di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan marah. Hadis riwayat Sahih Muslim dan Bukhari. Sudah? Oke. Mungkin itu dulu dari materi kupas tentang ciri-ciri orang bertakwa. Sekian podcast hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.